Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang paling penting buat kalian semua, yaitu stop bayar semua pinjol sebelum ini semua terjadi. Seperti ini nih. Nanti kejadiannya kayak gini. Simak ya. Seperti apa videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana kondisi kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat secara mental, itu yang paling utama. Jasmani, rohani juga ya. Awal bulan ya, di awal Maret, ini akan mulai start lagi nih. Berbagai macam cara-cara yang akan dilakukan oleh para DC pinjol ini. Mulai dari cara yang paling halus, sedang, sampai cara-cara yang kasar, keras. Nah, kali ini saya akan membahas ya, kalian harus stop pembayaran semua pinjol, nggak terkecuali, stop semuanya sebelum ini terjadi ke kalian semua. Hanya oleh kita lah yang bisa mengendalikan semuanya. Stop bayar ya. Oke, tanpa buang waktu, kita simak seperti apa videonya. Ya teman-teman, seperti biasa saya akan tampilkan ya alasannya kenapa sih kalian harus stop bayar semua pinjol, tanpa terkecuali stop bayar pinjol, stop bayar pinjol. Udah, itu yang paling mudah. Sekarang saya mau kasih tahu apa alasannya. Nih, saya akan perlihatkan ke kalian seperti biasa, full tayang, dan kalian bisa membacanya juga di layar ya, seperti ini ya. Dan saya akan membaca, kalian melihat. Oke, ini kiriman nih, kiriman dari DC yang mengirimkan WhatsApp atau pesan WA ke nasabah 085888792204. Saya bacakan ya. Model manusia sekarang harus kena dulu. Kalau nggak kena, nggak bakal tobat. Harus dikasih cobaan dulu, baru tobat, meminta ampun, nggak mengulangi lagi. Lalu, dia mengirim kembali ya, di sore harinya jam 16.07. Jangan libatkan keluargamu, temanmu, ortumu, terseret masalahmu. Kau beresin ini biar panjang. Segala urusanmu, bahaya kau nanti kawan. Oke, lalu kirim lagi. Nggak berserang lama, 1 jam kemudian, jam 17.56, maghrib ini ya ngirimnya. Orang mau ibadah sholat ini. Bandal boleh, bodoh jangan. Kau pikirkan nasib kau ke depan. Jangan kau pikirkan yang sekarang. Buat perutmu. Penuh putar otakmu sekarang sebelum ku buat kau berpikir 100 kali. Lalu dikirim lagi. Jam 19.27 ini saat orang menjelang sholat isya nih ya. Atau sudah sholat isya nih ya. Bandal boleh, bodoh jangan. Dia mengulangi lagi kalimat seperti itu. Lalu di jam 8 kurang, jam 19.49, dia kirim lagi. Keluar kau dari rumah, apa saya bawa PS di sini ke rumahmu, jangan kau buat kami capek. Sekali lagi ini saya bilang, udah di tempat semua kami. Lalu jam 5:57 besoknya, dia kirim. Keluar kau dari rumah, apa saya bawa PS di sini ke rumahmu, jangan kau buat kami capek. Sekali lagi saya bilang, udah di tempat semua kami. Nah, kawan-kawan, ini saya review ya. Begini, kawan. Jadi ini adalah sebuah bentuk ya. Kalau saya menilai, ini adalah sebuah bentuk kepanikan. Kepanikan yang mereka perlihatkan. Sebenarnya mereka mengirim di tanggal 28. Kalian lihat nih ya. Nah, lihat kan? Ini 28 itu adalah tanggal closing. Di bulan Februari itu kan tanggal sampai tanggal 28. Nah, besoknya kan tanggal 1. Nah, kalian lihat di tanggal 1, di pagi-pagi buta, di jam 05.57, mereka masih melakukan WA. Jadi, teman-teman, sebenarnya ya, kalau kita bisa melihat semua ini dengan kacamata yang positif, bahwa sebenarnya kalian itu nggak akan pernah bermasalah dengan mereka. Justru mereka lah yang saat ini sedang bermasalah. Karena mereka tidak bisa melakukan penagihan. Karena nasabah gagal bayar. Karena mereka pasti akan mendapatkan punishment atau hukuman dari pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka, dari pihak perusahaan ataupun dari pihak yang mengorder pekerjaan untuk penagihan yang dilakukan oleh mereka. Kita lihat nih,
bahwa di sini kalimat-kalimatnya sudah sangat tidak masuk akal, kalimat-kalimatnya sudah sangat di luar dari SOP seorang penagih. Penagih yang sejati nggak seperti ini bahasa kalimatnya. Jadi begini kawan, kalau kalian sudah menghadapi hal seperti ini, kalian nih misalnya saat ini menunggak di beberapa aplikasi, kalian bingung kan? Karena mereka setiap kali melakukan ancaman kalimat-kalimat teror itu tidak pernah memperlihatkan jati dirinya, bahwa dari pinjol mana. Itulah makanya saya bilang stop bayar semua pinjol tanpa terkecuali. Anda sekarang gagal bayar 3 pinjol. Kalian nggak tahu ini siapa, stop saja. Biarkan. Itu menjadi ganjaran buat mereka. Paham ya sampai sini? Kalau kalian masih membiarkan dengan cara-cara membayar, masih membiarkan mereka untuk seperti ini ya, berarti ada pembiaran dari Anda juga. Berarti Anda merelakan mereka melakukan hal seperti ini untuk saudara-saudara kita lainnya, untuk mereka menteror, atau untuk mereka mengintimidasi, atau untuk mereka mengancam saudara-saudara kita yang lainnya. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah gagal bayar. Stop bayar, nggak usah dibayar. Jadi kalau seperti ini, udah nggak usah dibayar, stop bayar. Ini demi menyelamatkan pihak-pihak lain yang pasti kalau misalnya kalian bayar, ini cara-cara seperti ini mereka anggap efektif. Kalau Anda bayar pinjol-pinjol yang sudah melakukan hal seperti ini, di kemudian hari, di bulan berikutnya, mereka akan menggunakan cara-cara seperti ini. Karena mereka berpikir, ketika menggunakan cara seperti ini, mengancam, bahkan ini intimidasinya udah luar biasa ya. Ini udah keluar nih ancaman-ancaman intimidasinya. Kalau Anda bayar, berarti mereka menganggap cara ini paling efektif untuk membuat Anda bayar. Berarti mereka akan terus-menerus menggunakan pola-pola seperti ini. Pola-pola mengancam, pola-pola menyerang via online, via pesan WA, via SMS, bahkan via telepon. Berarti adalah cara efektif bagi DC ini untuk membuat nasabahnya bayar. Padahal cara-cara seperti ini sangat tidak diperbolehkan. Khususnya di peraturan OJK, di POJK nomor 10/05 tahun 2022. Di sana sudah jelas berbunyi dilarang melakukan kekerasan, dilarang juga melakukan tindakan-tindakan di luar aturan norma yang berlaku di masyarakat. Sudah jelas kawan. Jadi karena mereka sudah menabrak aturan, karena mereka sudah melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh POJK sebagai regulator atas pinjol-pinjol yang ada di tanah air ini, berarti sah-sah saja kalau kita juga menghukum mereka dengan cara gagal bayar. Mereka sudah menabrak aturan, kita tabrak kembali. Cara-cara mereka tidak elegan, kita buat mereka cara-cara yang lumayan fantastis menurut saya. Dengan cara gagal bayar, mereka akan rugi. Nasabah rugi? Enggak. Loh, kok bisa nggak rugi? Emang ada kerugian apa kalau nasabah gagal bayar? Rugi nasabah itu hanya ada di selik OJK. Sementara kalian sudah komitmen, saya tidak perlu dengan selik OJK. Hidup saya mau jauhi dengan namanya riba. Riba pinjol, riba lainnya, riba perbankan. Nasabah nggak ada ruginya, rugi hanya masuk selik OJK. Sementara para penagih-penagih seperti ini akan ruginya, bukan kepalang ruginya ini, nggak main-main. Pertama, mereka kalau gagal bayar, nasabah kalau gagal bayar, mereka nggak dapat tagihan. Yang rugi mereka. Mereka terancam untuk dikeluarkan dari pekerjaannya. Atau mereka terancam di blacklist. Bahwa tenaga mereka tidak akan pernah lagi dipakai oleh pihak dari pinjaman online. Oleh pihak-pihak lain yang mengorder pekerjaan mereka. Kalau mereka melakukan gaya-gaya seperti ini, percaya nggak? Ini DC-DC kayak gini nggak bakal lama hidupnya. Hidup dalam artian nggak bakal lama melangsungkan pekerjaannya. Mereka akan berhenti dan tereliminasi dengan otomatis. Mereka akan tereliminir dengan otomatis. Tenang aja kawan. Kalian punya senjata kok. Senjata kalian gagal bayar. Udah cukup itu. Udah cukup untuk membungkam. Kalau tidak dilakukan dari sekarang, oleh siapa lagi? Sementara kita tahu, OJK seakan-akan tidak peduli dengan cara-cara seperti ini yang mereka lakukan. Nasabah banyak berteriak. Kadang-kadang mengadu pun ke pihak mereka, ke pihak OJK, ke pihak API, hanya disarankan, silahkan untuk membayar, hanya pokoknya saja, hanya seperti itu, tapi tidak dikupas kelakuan-kelakuan DC yang seperti ini. Oke kawan,
Seperti itu ya. Jadi saya mau kalian di sini lebih punya andil untuk memberantas para pelaku penagihan yang kurang ajar. Sekarang DC-DC itu tambah songong. Padahal sebenarnya mereka itu mengandalkan makan, mengandalkan pendapatan, gaji, insentif, atau lain halnya berkaitan dengan uang itu dari nasabah. Dari nasabah yang gagal bayar. Nasabah nggak ada yang gagal bayar. Nasabah nggak ada yang menunggak. Mereka nggak akan ada. Mereka nggak akan pernah menjadi DC. DC ada, DC lahir, DC itu jadi seorang DC ataupun debt collector itu ada karena nasabah gagal bayar. Kalau semua nasabah lempeng, semua nasabah bayar semua, nggak ada satupun yang menunggak, DC nggak ada kawan. DC-DC itu nggak pernah ada dan nggak pernah tercipta di bumi Nusantara atau di belahan bumi ini. Nggak ada itu. Namanya debt collector. Kalau semua nasabah bayar. Paham ya sampai sini? Jadi itu saja ya yang mau saya tekankan. Kalau kalian sudah mendapati hal seperti ini, cara paling efektif untuk membungkam cara-cara mereka melakukan penagihan yang tidak etis, penagihan yang barbar ya, kalau sekarang kita kenal barbar ya, nggak pakai otak, penagihan-penagihan yang cenderung kasar sekali, sudah menyalahi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, sikat dengan gagal bayar. Nggak ada kok. Ruginya, tadi seperti saya sebutkan, nggak ada ruginya. Kecuali ruginya cuma satu. Nama Anda di blacklist, masuk slik OJK, nggak bisa minjol lagi. Nggak bisa minjam di perbankan, sudah itu aja. Clear kan? Gampang dan mudah. Oke, paham? Nah, kalau kalian paham, saya mohon feedbacknya. Seperti biasa. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Lakukan itu kawan. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Lakukan terus-menerus. Sehingga itu menjadi afirmasi positif buat kalian. Ya, saya temui beberapa penonton setia saya, subscriber saya, malah melakukan japri ke saya. Dan dia bilang berterima kasih. Karena dia merasa bahwa setelah melakukan afirmasi positif, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, benar-benar tidak takut lagi. Jadi ketika mereka menerima ancaman via WhatsApp, menerima berbagai macam intimidasi, teror via HP, pesan WA, SMS, ataupun telepon, mereka sudah nggak takut lagi. Bahkan mereka ketawa ngelihat ada berbagai macam ancaman tersebut. Mereka berpikir bahwa itu adalah guyonan. Akhirnya itu benar-benar tertancap di diri Anda. Ya, saya nggak rela kalau teman-teman semua mendapatkan ancaman teror, Anda langsung takut, langsung down. Sebenarnya itu adalah cara kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar banyak, kalau kalian memang menganggap bahwa ancaman dan teror tersebut hanyalah sebuah ancaman, tidak akan pernah terwujud. Bahkan kemarin ada ya teror ancaman bahwa saya akan bantai semua keluarga Anda, anak Anda sekolah di sini saya akan sikat, saya akan habisi. Nggak mungkin terjadi kok. Mereka juga punya ini nih. Mereka juga nggak mungkin kok. Hanya berapa sih persentase? Ya, karena hidup mereka itu adalah persentase dari apa yang sudah mereka tagih. Misalnya mereka punya beban tagih 100 juta, lalu mereka berhasil menagih 50 juta. Mereka akan mendapat berapa persen dari 50 juta tersebut? Dibanding dengan mereka harus membunuh ya nasabah ataupun membunuh keluarga nasabah, itu kan nggak banget, nggak make sense itu. Nggak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Jadi Anda jangan tergerus pikiran Anda oleh bualan-bualan mereka. Mereka hanya mengintimidasi Anda. Mereka hanya membuat Anda takut. Itu aja. Jadi cara mereka adalah membuat Anda takut. Lalu setelah Anda takut, terbentuk ya Anda pribadi yang takut atas ancaman-ancaman mereka, lalu Anda menghalalkan banyak cara. Gali lubang, tutup lubang, minjam sana sini lagi. Dan terus-menerus terjadi, akhirnya Anda akan kelelep sendiri dengan utang yang makin menumpuk. Akhirnya Anda benar-benar pasrah. Tapi dengan kondisi Anda sudah pasrah dengan hutang sebegitu menumpuk dan gaji Anda habis, pendapatan Anda habis, semuanya habis. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai Anda menjadi seperti itu. Paham ya? Oke? Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Oke kawan-kawan, sebelum saya tutup video ini, seperti biasa saya kasih kesimpulan dalam setiap video saya ya, bahwa ancaman-ancaman seperti ini, intimidasi teror seperti ini, kita sudahi dengan cara stop bayar. Sekali lagi, ancaman-ancaman seperti ini kita sudahi dengan cara stop bayar. Ketika kita sudah melakukan stop bayar, tidak melakukan pembayaran lagi di pinjaman online, insya Allah DC ini
akan tereliminir atau tereliminasi dengan sendirinya secara otomatis, karena dengan gagal bayar, siapa yang akan mau mempekerjakan mereka kembali? Siapa yang akan mau menggaji buta kolektor-kolektor atau DC-DC yang tidak bisa masuk target karena kita sudah gagal bayar? Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, silakan sekali lagi feedback ya, bahwa saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu berarti Anda menyelamatkan banyak orang. Orang-orang yang sekarang ini diintimidasi, ketakutan kawan. Mereka super ketakutan, super cemas, super khawatir, semuanya numpuk. Bahkan sampai tidak bisa tidur. Ikut ambil bagian ya. Dengan cara apa? Menghentikan kegiatan-kegiatan arogan penagih hutang seperti ini dengan cara stop bayar. Itu adalah cara yang paling simpel, cara yang paling mudah. Walaupun Anda harus berkorban. Anda namanya terblacklist atau masuk selik OJK, enggak apa-apa kawan. Itu adalah sarana yang terbaik. Berarti Allah sudah mematikan rasa Anda untuk ngutang lagi dengan cara di blacklist. Harusnya bersyukur, sekaligus membantu kawan-kawan lainnya, sekaligus menumbangkan para DC-DC dan penagih-penagih pinjaman online yang tidak beretika seperti ini. Oke, paham ya sampai sini? Baik, seperti biasa saya tutup video ini dengan istighfar. Saya selalu mengajak kalian untuk beristighfar. Kenapa? Biar teman-teman semua terbiasa. Ketika kalian sudah melakukan kesalahan, dosa, lalai atas perintah Allah, kalian langsung minta ampun. Astagfirullahaladzim. Kalian minta ampun. Mudah-mudahan ketika kalian minta ampun, Allah akan melancarkan rezeki-rezeki kita. Amin. Allah akan melancarkan segala macam usaha, diberikan kemudahan. Amin. Ya itu ya kawan-kawan, tujuan utama kita beristighfar, agar kita mohon ampun, lalu kita lanjut dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah, Allah kabulkan ya. Yuk kita mulai untuk beristighfar. Astagfirullahalazim. 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 Yuk teman-teman, kita belajar untuk sama-sama menggiatkan beristighfar. Astagfirullahalazim. Untuk benar-benar kita memasrahkan diri atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita mohon ampun, kita pasrah, kita mohon ampunan Allah. Kita benar-benar sudah ada di zona untuk hijrah kawan. Tidak ada waktu lagi. Kapan waktunya? Tidak ada, sudah habis. Kita segera tobat, kita segera hijrah, kita istiqomah, kita tinggalkan riba pinjol, riba pinjaman-pinjaman lainnya. Kita harus hidup berkomitmen kawan. Kita berkomitmen sama Allah bahwa kita tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam masalah-masalah riba, pinjol, pinjaman-pinjaman lain, perbankan ataupun yang lainnya. Ingat kawan, hidup itu pilihan kita. Kita mau seperti apa, itu yang akan terjadi terhadap kita. Kita sekarang masih mau terjerat, hidup kita akan selamanya seperti ini. Musibah datang silih berganti. Tapi ketika hidup kita ingin berangkat dari masalah-masalah seperti ini, masalah dunia seperti ini, kita benar-benar hijrah, dan kita tidak lagi mau mengenal namanya riba, pinjaman online atau riba-riba lainnya, insya Allah keberkahan akan datang untuk kita semua. Insya Allah hidup kita akan lancar, dan hidup kita penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita diridhoi. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang telah lalai atas perintah-perintah-Mu. Ya Allah, perluas rezeki kami, dekatkan kami ya Allah dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, permudah dan perluas segala ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami agar kami dapat menjemput seluruh rezeki yang halal dan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan ya. Oke, teman-teman yang belum mendukung dan mensupport channel ini, silahkan kalian subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi setiap ada video terbaru, langsung masuk ke handphone Anda pemberitahuan bahwa ada video
terbaru dari saya. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.